kita lihat juga gitu. Jadi biasanya gini, kalau misalkan sebulan atau 2 bulan belum ada respon dari jurnalnya, dan misalkan jurnal kita masih under consideration, kita boleh loh mengirim email kepada editor menanyakan status papernya seperti apa. Jadi pertanyaan dari Ibu Emi Susilowati. Pertanyaannya, jika paper yang sudah disubmit pada suatu jurnal tetapi tidak ada kabar kelanjutannya, apakah diterima atau ditolak? Bolehkah untuk submit paper ke jurnal lain? Bagaimana etika akademis yang jika ada kasus seperti itu? Oke. Di jurnal yang baik, di jurnal yang proper itu biasanya author bisa men-track status papernya udah sampai mana. Apakah sudah masuk ke proses review atau masih under consideration atau tidak, kayak gitu. Itu harusnya ada trackernya. Tapi memang kadang kayak jurnal seperti bahkan kayak Nature sendiri, kalaupun paper kita masuk ke review ke beberapa orang, tetap aja statusnya bakal under consideration, dan proses reviewnya bisa jadi kadang lama juga gitu, tergantung reviewernya. Sebetulnya keputusannya ada di tangan kita sebagai author, dalam artian masing-masing jurnal tentunya punya kebiasaannya masing-masing, dalam artian berapa lama proses review itu bakal terjadi. Jadi ya kita lihat juga gitu. Jadi biasanya gini, kalau misalkan sebulan atau 2 bulan belum ada respon dari jurnalnya, dan misalkan jurnal kita masih under consideration, kita boleh loh mengirim email kepada editor menanyakan status papernya seperti apa. Jadi tanyain aja gitu. Jadi paper kita udah sampai mana. Terus kadang-kadang ya jujur aja sebagai reviewer juga kadang kita lagi sibuk-sibuknya, terus diminta nge-review jurnal, artikel dari jurnal, ya kadang juga kita lupa, oh kita lagi ada task buat nge-review itu, jadi akhirnya lama. Tapi editor juga kadang nyatroni reviewer juga gitu, tolong ini dipercepat gitu reviewnya, kayak gitu. Jadi intinya kalau dari sisi author, dari sisi penulis, ya kalau memang khawatir, tanya aja gitu ke editornya kayak gimana statusnya. Dan mengenai submission ke jurnal yang lain, kalau memang kita mau melakukan itu, pastikan kita juga udah ngirim email ke editor jurnal yang sebelumnya yang nggak jelas itu, misalkan, bahwa kita menarik submissionnya. Jadi jangan submit satu manuskrip ke dua jurnal berbarengan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita pengen submit karena ini nggak keluar-keluar, tarik aja. Bilang bahwa kita canceling our submission gitu. On the ground ya karena terlalu lama, atau terlalu lama dan kita butuh untuk apa gitu. Itu bilang aja seperti itu gitu. Jadi bisa disubmit ke jurnal yang lain. Nah, tapi jangan salah, untuk beberapa jurnal memang lama sih gitu. Jadi kadang kita emang harus bertarung cukup lama juga untuk di jurnal, untuk jurnal yang bagus ya. Kadang semakin lama peer review, kadang semakin bagus kualitas akhirnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Zul, ya.